kita sampaikan kemarin dan mereka memaksa untuk melakukan ritual sumpah pocong, maka siap menanggung semua resiko, semua konsekuensinya. Saya siap dan siap menerima konsekuensinya. Saya siap, Gus. Sudahlah Gus, jangan lama bicaranya. Ayo cepat dilakukan ini. Beliau sudah memohon-mohon sampai menangis-nangis seperti itu, masa masih nggak percaya? Saya tidak percaya. Saya juga tidak kasihan dengan mukanya. Untuk seorang pelakor itu mau dimaafkan seperti apa ya? Tetap saja pelakor. Mas, pertama buat kamu. Iya. Saya benar-benar minta maaf kalau emang saya ada salah. Kita kan nggak tahu apa nanti yang akan terjadi di sini ya. Saya cuma nitip Mbak Maya. Tolong jaga dia baik-baik. Semua nggak tahu apa yang akan terjadi nanti setelah melakukan ini. Saya minta maaf banget, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Sudahlah, mau dilakukan apa enggak ini? Nyawa taruhannya. Solusi terakhir sumpah pocong. Biarkan dia mati di sini. Biarkan saya yang menguburkan jasadnya. Saya sendiri yang akan menguburkan. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha. Ayo Bu Maya dibantu sama-sama perempuannya biar enak. Cepat. La ilaha illallah. Mas Ridwan, jika Allah mentakdirkan malam hari ini aku menutup mata untuk selama-lamanya, aku meminta 2 pesan buat kamu, Mas. Yang pertama, jangan pernah kamu meninggalkan sholat. Kamu jangan pernah menjauh dengan para ulama. Bantu perjuangan ulama, Mas. Jika kamu membutuhkan biaya, maka galilah kuburku, Mas. Ambil kain kafanku, Mas, dan juallah kain kafanku. Astagfirullahaladzim. Hentikan! Astagfirullah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1440575711111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Al-Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadi'i burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub
wa tanṭaliqu bihal 'usub wa tadinu bihas su'ub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, orang tuaku, para pecinta-pecinta Gio atau Giomania, dimanapun kita berada, semoga senantiasa selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, amin. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya, segala macam petaka. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam gejolak jiwa, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, amin. Disehatkan selalu badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan semua urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah, amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita saksikan kemarin, yang sudah meradang dan memanas dari keluarga besar Mas Ridwan bersama istri-istri beliau, ini adalah ujian bagi Mas Ridwan. Kita harus bisa membedakan mana ujian dan mana teguran. Kalau itu ujian, ketika sudah kita baik di jalan Allah, taat kepada Allah, patuh kepada perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, terus kok dapat ujian, musibah, maka itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Tapi sebaliknya, teguran, kalau kita melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah dan tidak taat apa-apa yang diperintahkan Allah, kemudian dapat musibah, itu adalah teguran supaya kita introspeksi. Dan mudah-mudahan apa yang dialami oleh keluarga besar Mas Ridwan ini adalah ujian untuk mereka semua, amin. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, mudah-mudahan diberikan keikhlasan. Seperti yang kita sampaikan kemarin, dan mereka memaksa untuk melakukan ritual sumpah pocong. Ini adalah keputusan final. Sumpah pocong bagaimana hukumnya secara syariat sudah pernah kita jelaskan dan kita terangkan di video-video sumpah pocong sebelumnya. Yang mana sumpah pocong ini banyak berpendapat. Secara syariat seperti apa, itu sudah kita jelaskan. Dan sekarang saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ritual sumpah pocong ini adalah ritual sakral, yang mana jika tidak dilakukan bisa menimbulkan fitnah yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, biar tidak menimbulkan fitnah, maka terpaksa dan dipaksa Mbak Vira untuk melakukan ritual sumpah pocong. Dan yang bersangkutan, beliau, saya tanya sekali lagi di sini, apakah Mbak Vira siap untuk melakukan ritual sumpah pocong? Saya siap, Gus. Saya siap dan yakin untuk melakukan ini. Walaupun resikonya besar? Siap. Maaf Gus, ini Bu Maya kan nggak pakai hijab, soalnya ini kan acaranya di pondok pesantren dan sangat sakral gitu loh Gus. Ada baiknya jika Bu Maya kita berikan hijab atau kerudung. Silakan. Ya Bu Maya, maaf nih, saya ambilkan kerudung. Untuk apa? Saya nggak mau pakai jilbab di sini. Loh, nah soalnya ini kan acaranya ini sakral, begitu sakral, dan ini juga di area pondok pesantren. Jadi ada jadi orang munafik. Saya seperti ini ya seperti ini, saya nggak mau. Ini tuh bukan rumah kamu. Ikutin aturan di sini. Terserah saya dong, Bang. Kok terserah sih udah. Ini kan rambut saya. Udah dibantu. Ya ini kan bukan rumah kamu. Ikutin dong aturannya. Saya nggak mau. Karena ini di pondok dan di pondok sini juga mempunyai aturan, Mbak. Ada tata tertibnya dan ada prosedurnya. Jadi mau tidak mau ya Mbak harus mengikuti peraturan yang berlaku di pondok sini. Bentar, saya ambilkan, Mbak. Perlu diketahui, kita tidak mengundang panjenengan ke sini. Panjenengan datang sendiri ke sini atas kemauan sampean pribadi, Mbak Maya. Dan secara syariat Islam, kali ini pondok pesantren secara agama, istri siapapun apabila satu helai rambut itu dipandang yang bukan mahram, maka itu akan menjadi dosa jariah. Dan seyoknya juga Mas Ridwan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai imam
harus memberi peringatan tegas kepada istri-istrinya supaya menutup hijab. Silakan. Jadi Bu Maya kalau masih tetap ingin melanjutkan ritual ini dan masih mau mengikuti ritual ini, mau tidak mau Bu Maya harus memakai hijab. Monggo. Oke lah, tapi cepat dilakukan ya. Siap, insya Allah. Ya Allah. Allah. Parah tadi. Udah mau dibantuin tapi malah kayak gitu tadi. Ya mungkin karena Mbak Maya ini lingkungannya, maaf ya di sananya pergaulannya mungkin nggak pernah kumpul-kumpul sama ibu pengajian. Bisa jadi. Maaf ya Mbak ya. Kebanyakan uang. Ya. Kebanyakan uang. Tapi bisa jadi juga karena depresi, Ustadz. Karena dulu Bu Maya tidak seperti ini awalnya, sopan santun. Mungkin karena tekanan batin atau depresi jadi mengganggu psikologisnya, mentalnya jadi terganggu, gampang marah, gampang emosi. Ya karena kekecewaan itu. Ya mungkin Ustadz. Tapi tadi dia bilang daripada saya jadi munafik katanya. Kan berarti selama ini dia terpaksa pakai hijab. Kalau dia bilang gitu mungkin menyindir. Oh, Salah satu pesaingnya ya. Mungkin gitu, majas gitu. Ya. Iya. Majas ironi, majas apa? Majas hiperbola, Gus. Ya Allah. Sekali lagi ini saya tegaskan kepada Mas Ridwan, Mbak Maya dan juga Mbak Fira, terutama Mbak Fira yang akan disumpah pocong di sini. Apakah Anda siap zahir batin? Saya siap lahir batin, Gus. Dengan segala macam resiko dan azab dari Allah. Saya siap. Dan juga Mbak Maya, apakah Anda siap? Saya siap, Gus. Dengan segala macam konsekuensi dan resiko jika terbukti Mbak Fira tidak bersalah. Jika terbukti Mbak Fira yang anak dikandung ini bukan anak dukun tapi anaknya suaminya, maka siap menanggung semua resiko, semua konsekuensinya. Saya siap-siap dan siap menerima konsekuensinya. Gimana para ustadz? Ya kalau udah memang benar-benar siap, ya kita lakukan aja. Lebih cepat lebih baik, Gus. Gus Aang bagaimana? Ya yakinkan lagi aja Gus dari Bu Mayanya. Takutnya nanti dia nggak bisa nerima Gus. Nanti kita juga yang disalahin. Soalnya keras banget kan dari tadi juga. Ini saya ulang-ulang berkali-kali. Sekali lagi ini terakhir. Pak Ridwan sebagai pemimpin, apakah sampean siap melakukan ritual sumpah pocong terutama dengan hal ini yang akan dilakukan oleh Mbak Fira? Ya kalau dari saya sih siap lahir batin sih Gus, untuk meyakinkan bahwa emang yang dikandung dari Bu Fira ini saya yakin dari saya. Dan Mbak Fira sendiri, sekali lagi saya tanya dengan tegas dan saya tidak akan mengulangi, apakah sampean siap melakukan ritual sumpah pocong dengan segala konsekuensi dan resiko? Saya siap, Gus. Sudahlah Gus, jangan lama bicaranya. Ayo cepat dilakukan ini. Ya udah. Ya. Ayo monggo disiapkan. Ya Gus, tapi saya mau ada yang saya bicarakan sebentar. Ya silakan. Kayak kasih waktu, monggo. Terima kasih. Mas, pertama buat kamu. Ya. Saya benar-benar minta maaf kalau emang saya ada salah. Kita kan nggak tahu apa nanti yang akan terjadi di sini ya. Iya. Saya cuma nitip Mbak Maya. Tolong jaga dia baik-baik. Kita semua nggak tahu apa yang akan terjadi nanti setelah melakukan ini. Iya. Itu aja pesan saya. Semoga Pak Ridwan diberi kesabaran oleh Allah dan diberi kekuatan menghadapi cobaan ini. Saya yakin Pak Ridwan
bisa melalui semua ujian ini. Yang penting tetap bersandar kepada Allah, selalu berzikir dan memohon kepada Allah agar Pak Ridwan mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Semoga masalah ini cepat selesai, Pak Ridwan. Mas, sekali lagi saya benar-benar minta maaf banget. Udahlah, jangan banyak drama. Ngapain kamu nangis kayak gini? Kamu takut ya? Mendingan kamu jujur aja deh sekarang daripada nanti kamu beneran mati di sini. Saya mau minta maaf sama Mbak Maya. Mungkin selama ini saya udah sering membuat Mbak Maya kecewa. Udahlah. Karena saya banyak salah. Dan banyak bacot. Buktikan aja sekarang. Saya minta maaf, Mbak Maya harus bisa memaafkan saya dengan ikhlas ya. Saya minta tolong Mbak Maya bisa memaafkan saya dengan ikhlas. Terutama Mas Ridwan. Saya benar-benar minta maaf kalau selama ini saya banyak salah sama kalian. Oh iya, memang banyak salah kamu. Saya minta maaf. Saya minta maaf banget, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Buat Mbak Maya saya benar-benar Nggak usah pakai nangis lah. Itu air mata buaya kamu. Nggak ada yang kasihan di sini sama kamu. Saya minta maaf dengan udah, mending kamu jujur aja sekarang daripada kamu beneran mati di sini. Saya minta maaf banget sama Mbak Maya. Tolong maafkan saya dengan ikhlas, Mbak Maya. Kalau apapun yang bakalan terjadi sama saya, Mas, saya minta maaf. Udah lama saya cepetan. Udah Gus, ayo Gus, lakukan Gus. Gimana Bu Maya? Masa masih tidak percaya dengan kesungguhan hati Bu Vera? Beliau sudah memohon-mohon sampai menangis-nangis seperti itu, masa masih nggak percaya Bu Maya? Saya tidak percaya. Saya juga tidak kasihan dengan mukanya. Kenapa? Dia sendiri nggak pernah merasa kasihan ke saya. Dia tidak pernah memikirkan saya. Untuk apa saya kasihan sama dia? Kalau memang dia tidak melakukan itu, ya sudah. Ya, Dilakukan saja. Seharusnya tidak harus dengan cara seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu kan juga tempatnya kilaf, tempatnya mendahulukan hawa nafsu. Siapa tahu dengan kejadian ini Mbak Vira bisa berubah, kan kita nggak tahu. Iya betul. Udah. Jadi Mbak Maya mestinya jangan menghalang-halangi ya. Jangan harus memberikan dukungan juga ya. Ya, mohon maaf Pak Ustaz. Sebelumnya, untuk seorang pelakor itu mau dimaafkan seperti apa ya? Tetap saja pelakor. Ya itu kan versi sekarang. Tapi pada dasarnya waktu mau menikahi Mbak Vira kan juga izin sampean. Ya, tapi kan sah mengizinkan suami saya untuk menikah lagi. Saya tidak berani untuk menolak permintaan. Ya, tapi itu bukan pelakor artinya. Kalau pelakor itu konotasinya kan mengganggu istri orang, tidak ada izin. Dan tanpa pengetahuan istri pertama apa istrinya, baru ketahuan, itu baru konteksnya pelakor. Tapi kalau sampean mengizinkan itu bukan pelakor lagi. Sudah Ustaz. Kalian ini mau ceramah atau mau sumpah pocong sih? Ya bukan drama. Saya di sini butuh bukti. Tapi kan sampean yang berdebat tadi. Sudahlah. Mau dilakukan apa enggak ini? Ya sabar dulu, Bu Maya, sabar dulu. Sebenarnya kami di sini juga tidak ingin sampai terjadi sumpah pocong tersebut. Jika Bu Maya mau dan percaya atas apa yang dilakukan oleh Mbak Vera. Soalnya sumpah pocong ini adalah sesuatu yang sakral dan resikonya bukan main-main. Baik dari Mbak Vera ataupun diri sampean sendiri, nyawa taruhannya. Tahu sampean? Saya tidak takut. Susah kan? Kita nggak jelasin sama orang yang dipenuhi rasa kebencian, susah. Biar dia nanggung resikonya tadi. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, kita mulai aja kalau gitu. Kalau kalian sudah tekad memaksa dan tidak ada yang sudah merasa benar semuanya, solusi terakhir sumpah pocong. Nanti kalau dibiarkan ini bisa saling bunuh-bunuhan. Ya udah, ayo, monggo dibantu. Siap Mbak Vera? Siap. Ikhlas Mbak Vera? Ikhlas. Bismillah ya. Ayo monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha. Ayo Bumaya dibantu sama-sama perempuannya biar enak. Cepat. La ilaha illallah. Ya, di atas Mbak Bumaya sama suaminya aja. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kurang naik ya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ustaz Farhan, Al-Qur'annya sudah disiapkan? Oh, sudah Gus. Iya, tenang. Terus saya minta kesempatan sekali ngomong sama Mas Ridwan. Gimana Bu Fira? Saya minta kesempatan sekali buat ngomong sama Mas Ridwan. Boleh, silakan. Terima kasih. Mau ngomong apa lagi? Bu Maya tolong beri kesempatan dan hargai Bu Fira sebelum melakukan ritual simbah pocong ya. Jangan-jangan takut ya? Mau mengulur-ngulur waktu? Sudahlah Bu Maya, biarkan Bu Fira berkata untuk yang mungkin ada sesuatu yang penting Pesan-pesan terakhir. buat Mas Ridwan. Iya. Gimana Bu Maya? Boleh? Udahlah, jangan lama-lama. Silakan Bu Fira. Mas Ridwan, jika Allah mentakdirkan malam hari ini aku menutup mata untuk selama-lamanya, aku meminta 2 pesan buat kamu, Mas. Yang pertama, jangan pernah kamu meninggalkan sholat. Subhanallah. Sesibuk apapun kamu bekerja untuk mencari nafkah keluarga, jangan pernah kamu meninggalkan sholat. Yang kedua, kamu jangan pernah menjauh dengan para ulama. Mendekatlah kamu dengan para ulama, Mas. Bantu perjuangan ulama, Mas. Jika kamu membutuhkan biaya, maka galilah kuburku, Mas. Ambil kain kafanku, Mas, dan juallah kain kafanku kalau itu laku. Jika itu kurang, maka ambillah tulangku, Mas. Juallah kalau itu pun laku, Mas. Allah, begitu mulianya perjuangan, mulai cinta sama ulama ya, sudah memikirkan perjuangan. Ya Allah. Melakukan sumpah pocong ini. Gak apa-apa, Mas. Aku gak bersalah. Aku berani, Mas. Yakin, Mas.
Sudahlah Mas, kamu jangan mengulur-ulur waktu. Biarkan semuanya terbukti. Biarkan semuanya terbukti. Biar kita tahu jelasnya itu seperti apa. Sudah Gus, mulai saja ritualnya. Tanyakan pada Pak Ridwan dan juga Mbak Fira, siap enggak? Lanjut apa enggak ini? Saya siap, Gus. Saya siap. Pak Ridwan, Mas, semuanya akan baik-baik saja kalau memang Fira tidak bersalah. jika Allah mentakdirkan Mbak Fira malam hari ini adalah malam terakhir dan sampean memandang di detik-detik akhir jasadnya, belajar berikhlas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak mengapa tak bertegur sapa di dunia, tak mengapa tidak melihat wajahnya lagi, tapi kau selalu menyentuhnya dalam setiap doa-doamu Mas Ridwan, dan nanti akan selalu bersama di akhirat. Semua orang pasti akan mengalami ajal atau maut, cepat atau lambat. Saya, Anda, semuanya kita nggak tahu kapan maut, kapan ajal menjemput kita. Pertanyaannya satu, sudahkah kita siap menghadap Allah? Mendengar kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Mbak Fira ini kalimat-kalimat yang sangat mendalam. Itu menandakan beliau itu sudah siap menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ya Rob, semua orang pernah salah. Bahkan ada seorang pezina pun masuk surga. Nanti akan saya ceritakan. Sekarang kita lanjut ini bagaimana Mas Ridwan, Mbak Fira dan Mbak Maya. Lanjutkan Gus. Lanjutkan aja ke Gus, kayaknya kita nggak harus buat melanjutkan Gus. Wah, Kenapa lagi? kamu belum puas lihat kayak begini, Bu Ini Maya? belum cukup bukti. Kita belum melakukan ritual apa-apa. Astagfirullah, Gus. Bener Bang, saya aja yang Kuat saya. bukan keluarganya ini ya merasa terenyuh sekali gitu loh Terharu. dengan apa yang disampaikan Iya, oleh kata-kata Mbak Vera. Sangat mengharukan sekali. Ya Allah, Kalau memang gimana? dia tidak bersalah, kenapa harus takut? Itu kerasnya hatinya sampean ya Bu Maya. Bu Maya agak tersentuh ya. Ya. Kalau memang dia bersalah, biarkan dia menerima azabnya. Biarkan dia mati di sini. Biarkan saya yang menguburkan jasadnya. Saya sendiri yang akan menguburkan. Pak, Bu Maya. Baiklah, bismillah. Apa yang kemauannya Bu Maya kita ikuti. Tapi saya tegaskan sekali lagi pada Bu Maya, jika terjadi apapun yang akan terjadi kepada hidupmu, jika dia tidak bersalah, maka dirimu akan menanggung semuanya. Apakah kau siap? Baik Gus, saya akan menerimanya. Agus, silakan untuk dimulai. Ustaz Farhan, Kang Fajar, Gus Aang, monggo. Sebelumnya Ayo, dekat sini. enggak, ini ya. Adain dulu ya Gus ya. Sama Gus Aang mungkin mau ditanya lagi. Iya. Mbak Firanya. Mbak Fira, saya ingin bertanya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir kali, Bu Fira. Apakah Bu Fira sanggup untuk melanjutkan sumpah pocong ini, Bu Fira? Saya siap, Kang. Saya siap. Dan saya akan siap menanggung semuanya. Ya Allah. Saya yakin karena saya nggak bersalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Saya siap, Gus. Lakukan semua ini. Baiklah kalau sudah semuanya sudah siap dan juga Pak Ridwan sudah mengikhlaskan ya. Mbak Fira untuk di pocong. Kita mulai aja Gus ya. Kita mulai sebelum sampai Al-Ghani dan sampai Talqin. Dan komat Mbak Fira ikuti kalimat saya dulu ya. Mbak Fira yakin nggak bersalah? Yakin. Jika Allah mentakdirkan mengambil nyawa Anda malam hari ini,
Apakah siap meninggalkan suami, meninggalkan dunia semuanya? Saya siap, Gus. Allahu Akbar. Ikuti kalimat saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya. Li wali walidayya. Li wali walidayya. Wali ashabil. Wali washab. Wali ashabil. Wali ashabil. Ukukil. Wajibati. Wajibati. Alayya. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minhum wal amwat Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah siap, silakan. Bismillah. Kita mulai untuk diadain dulu ya. Dan Mas Fajar ininya Qurannya di atas sebentar ya. Ya. Ustadz, sebelum diadani disumpah. Oh iya. Saya berjanji dan saya bersumpah. Itu kan? Iya betul. Sekarang akan saya sumpah ya. Dan Mbak Fira harus jawab dengan tenang ya. Ya Ustaz. Ya jangan sampai tegang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Fira siapa? Ya. Binti siapa? Ya. Aku bersumpah. Coba Aku bersumpah atas nama Allah. Atas nama Allah. Saya namanya Mbak Vera ya. Saya Vera. Saya Fira. Binti. Ibunya siapa? Bu Siti. Binti Bu Siti. Ayahnya siapa? Binnya? Bin Muhammad. Oh, bin Muhammad. Binti Muhammad. Binti. Fira binti Muhammad. Ayo lanjutan. Bersumpah bahwa tidak melakukan hal yang dituduhkan selama ini termasuk berzina. Kalau seandainya saya melakukan hal itu, maka saya siap menerima akibatnya. Bagaimana, Gus?
Ya udah. Mbak Fira ini udah bersumpah Gus bahwa dia kalau seandainya melakukan hal yang dituduhkan sama beliau untuk berzina itu, maka ya sah. Sudah. siap. Tinggal satu langkah lagi. Silakan ditalkin, diadzan dan dikomati. Setelah itu selesai proses sumpah pocong, kita tunggu apa yang akan terjadi. Tinggal satu langkah lagi, yaitu adzan, qomat dan talqin. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Bu Fira? Siap, Gus. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Allah. Tinggal komat. Satu langkah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatil qiyamah. Qad qamatil qiyamah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Kenapa ini ada apa? ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada apa ini? Allahu Akbar. Allahu Udah Akbar. besok Apa pemadaman apa gimana Kenapa ini ya? lampunya mati? Pemadaman listrik barangkali. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Hentikan! Astagfirullah. Tudis. Hentikan semua ini. Ngapain kamu datang lagi? Aku nggak mau semua ini terjadi. Kamu akan menerima semuanya. Maksudnya? Apa maksud kamu, Rudi? Ngapain kamu datang ke sini? Harus saya akui ini sebenarnya anak Pak Ridwan. Apa? Sudah gagalkan semua ini. Apa maksud kamu?
kamu akan menerima akibatnya jika sumpah pocong ini dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong hentikan. Aku nggak mau terjadi apa-apa dengan Bu Maya. Apa maksud kamu? Ini memang benar anak Pak Ridwan. Sudah hentikan. Aku nggak mau terjadi apa-apa dengan Bu Maya. Ya Allah. Tapi udah terlanjur dilaksanakan ini, harus terus dilaksanakan. Itu juga ngotot Bu Maya, harus tetap dilaksanakan ini. Udahlah Bu. Kamu kenapa kamu melarang? Kenapa kamu menggagalkan ritual ini? Karena saya tahu sendiri realitanya seperti apa. Memang benar ini hanya Pak Iwan. Tapi sudah telat. Semuanya sudah terjadi. Sumpah pocong ini sudah terjadi. Aku nggak mau terjadi apa-apa dengan Bu Maya. Sudahlah. Semua sudah terlambat. Astagfirullahaladzim. Bu Maya, mau kemana? Mana? Kenapa Bu Maya? Gimana Gus? Panggil apa? Malah pergi. Biarin nih, biar Hah? dia tenang. Biarin Bang. Biarin aja. Tapi yang penting sumpah pocong udah kita laksanakan. Terus hasilnya gimana Gus ini Gus? Itulah bahayanya fitnah. Hati-hati, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Astagfirullahaladzim. Yang penting Mbak Fira sudah melakukan ritual sumpah pocong tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu setidaknya sudah menjadi bukti, bisa menjadi tameng atas tuduhan-tuduhan yang telah difitnahkan, yang dituduhkan. Kita lihat 3 hari ke depan seperti apa. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengetahui semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini santri-santri di mana kok dibiarkan masuk Pak Rudi tanpa seizin kita? Itu tadi mungkin ketiduran, mungkin santri, mungkin apa lagi ini ada lagi pelajaran mungkin sama Ustaz Ilyas. Ya Allah. Ya Allah. Terus gimana nih Gus, acara sembah pocong ini sudah selesai sampai di sini apa masih ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Yang bersangkutan, yang menuntut sudah pulang. Cuma dilanjutkan. Karena nggak ada yang nuntut sekarang. Maya sudah pulang. Astagfirullahaladzim, itu maksudnya apaan? Rudi. Lihatlah Pak Ridwan. Apa yang terjadi ini dengan Bu Maya? Aku akan menuntut balas sampai kapanpun. Aku nggak terima dengan kesakitan Bu Maya. Tunggu pembalasanku sampai kapanpun. Aku akan membalasmu. Menerima kesakitan Bu Maya. Biarkan kamu. Enggak apa-apa Pak Ridwan. Enggak apa-apa Pak Ridwan. Enggak apa-apa. Mungkin ini Mbak Bu Vera ini bisa kita lepas Gus. Bisa. Mau Pak Ridwan aja enggak ya yang suaminya. Bantu lepas Pak Ridwan. Mana itu Rudi Gus? Sampai marah-marah gitu. Ya itu. Apa kita kejar sekarang? Apa kita kejar? Kita ini tanya-tanya dulu. Sepertinya Bu Maya ini, Bu Vera ini mengalami gimana ya Gus? Trauma kayak shock gitu loh. Kita tenangkan dulu Gus, kasihan. Bu Vera, saya salut sama Anda. Kan tidak ada rasa ketakutan, kita sudah bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan kita sempat tersentuh dengan kalimat-kalimat beliau. 1, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu pesan beliau pada suaminya dan Bu Maya. Yang kedua, apa tadi? Dekatlah sama ulama, bantulah perjuangan ulama. Jika suatu saat nanti, wahai suamiku, kau jatuh, gak punya biaya untuk membantu perjuangan ulama, galilah kuburku. Jika itu engkau kehabisan biaya, ambil tulang-tulangku, ambil kain kafanku, jual jika itu memang laku. Masya Allah, itu adalah ucapan Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa aradhah. Subhanallah. Ini kalau nggak dapat hidayah nggak mungkin bisa mengucapkan kalimat itu, betul nggak? Betul. Ada suatu ketika, ini pesan terakhir bagi saya, seorang pezina, yang mana pezina akhir hayatnya
jasadnya utuh. Ini pezina ini. Di kampungnya dicap jelek ini. Katakanlah namanya Sela gitu aja ya. Si Sela ini melakukan zina setiap hari, menjual dirinya. Suatu ketika dia meninggal dunia, ada temennya dengan temennya. Beberapa tahun kemudian di kuburannya itu mau dibikin jalan tol. Maksud jalan tol, saya sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, ini mau dibikin jalan tol. Ketika dibongkar kuburannya, kaget warga ini. Ternyata jasadnya masih utuh. Dan usut temennya sama-sama pezinanya cerita. Ketika itu sakit keras si Sela ini. Hanya temannya yang tahu. Semuanya warga mengecam, bahkan ketika akhir hayatnya pun tidak ada yang mau menguburkan. Yang menguburkan ya temannya satu-satunya itu. Karena jelek banget di kampung tersebut. Mengecam semuanya, nggak ada yang takziah satupun, nggak ada. Hanya temannya kaget bercerita, ini kenapa kok jasadnya utuh seorang pezina? Apa jawabnya temannya itu? Ketika di akhir hayatnya saya mengurus jenazahnya, memandikan jenazah sendiri, ternyata apa? Di detik-detik itu dia taubat. Nggak ada yang tahu. Dia bertaubat, dia puasa, dia menjalankan ibadah-ibadah yang mulia, sholat, zikir. Di akhir-akhir hayatnya dia bertaubat. Subhanallah. Walaupun dosa besar, Allah masih mengampuni, sahabat. Sebelum ghargharah, sebelum sakaratul maut, sebelum dicabut nyawanya, ketika sakaratul maut pun Allah masih mengampuni. Dan kalimat-kalimat Mbak Fira itu yang membuat saya yakin Mbak Fira sudah betul-betul taubat. Apakah kalian yakin Mbak Fira ini bertobat atau hanya pura-pura? Alhamdulillah. Yakin, insyaallah. Insyaallah. Sumpah pocong ini menjadi bukti yang kuat kalau beliau nggak bersalah. Ditambah lagi nanti kalau masih sampai ragu, menurut saya nggak usah ragu lah. Kalau sampai ragu, boleh tes DNA, diam-diam berdua gitu, atau sampai sendiri yang tes, gitu ya. Nggak ada fitnah. Baik sahabat, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Sementara ini, apakah Mbak Fira sama Pak Ridwan ini biar istilah di pondok aja yang nginep, biar aman itu ya? Gimana Kak? Ya Gus, lebih baik tinggal di pondok, nginep di pondok sini dulu sebentar, besok baru pulang. Soalnya Mbak Fira ini seperti terpukul sekali hati dan pikirannya, jadi biar tenang hatinya. Ya Allah, seperti diaduk-aduk sahabat ya. Melihat cita-cita beliau ini, kisah beliau ini seperti diaduk-aduk, sedih, kadang ya amarah. Masya Allah. Semoga bisa menjadi hikmah. Sayangi istri kita, sayangi suami kita sebelum kita kehilangan. Kita akan merasa menyesal apabila kita sudah kehilangan. Kita selama ini masih menyia-nyiakan istri kita, suami kita. Dan apabila istri atau suami kita memejamkan mata untuk selama-lamanya, kita baru merasa dan sadar penyesalan itu. Kenapa ya tidak aku senangkan? Kenapa ya tidak aku muliakan? Ini sahabat, mudah-mudahan kita bisa menyenangkan terus istri kita. Sebelum berangkat kerja, cium istrimu seperti mencium Hajar Aswad, insya Allah. Itu supaya rezekinya melimpah ruah. Kalau ada rezekinya susah, ada apa dengan istrimu? Berarti istrimu masih belum bahagia. Ketika istrimu belum bahagia, kamu berangkat kerja, demi Allah tidak akan pernah turun keberkahan itu. Maka dari itu sebelum berangkat kerja, paling enggak senengkan istri kamu. Gitu sahabat, semoga kita semua bisa menjadi keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ada yang mau disampaikan? Dari saya cukup Bos. Cukup ya, Pak Ridwan cukup ya. Alhamdulillah cukup ya Bos. Ya, kita tenangkan di pondok dulu ya. Ikut ngaji, insya Allah pesennya istri sampai di luar pemikiran intelek kita, di luar dugaan, ya bisa jadi istri yang solehah seperti itu, masya Allah. Itu kalau nggak dapat hidayah dari Allah, nggak disentuh hatinya oleh Rasulullah, nggak mungkin. Baik sahabat, semoga bermanfaat. Allahumma muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada.
Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Giomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Giomania.